Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang maha agung, yang maha kuasa, yang tidak ada yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali dengan izin, kecuali dengan taufik, persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kama anna Allah Subhanahu wa taala jama'ana fi hadzal majlis al-mubarak. Seperti hanya yang kita pada malam hari ini bertemu di majlis yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, laisa illa, tidaklah itu semua karena anugerah karunia dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau la yasya'ullah, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, famasya, tidak akan terjadi apa yang terjadi. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau setelah sholat itu kita suka berdoa, Allahumma la mani'a lima a'taita. Allahumma ya Tuhanku ya Allah, la mani'a lima a'taita. Tidak ada satu zat pun yang bisa menghalangi apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Siapa yang menghalangi kehendak Allah tidak akan pernah bisa. Dengan kekuatan apapun, manusia berencana mengumpulkan apapun, dengan alat tercanggih apapun, kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak akan ada yang bisa mencegah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Teman-teman kita, saudara-saudara kita di Gaza itu, di perbatasan Mesir, dibatasi dengan tembok tinggi. Masya Allah, nggak ada orang yang bisa nyebrang. Di sebelah sana ya dibatasi dengan lautan, semua diembargo. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, bantuan masuk, ya masuk.
Dan kalau Allah sudah berkehendak, dengan tipu daya apapun, musuh-musuh Allah pasti akan bisa dikalahkan. Masya Allah. Itulah la mani'a lima a'taita, sebaliknya wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa memberi manfaat sekecil apapun kalau Allah melarang, kalau Allah menutupi, kalau Allah menghalangi. Mau apapun, sekecil apapun satu tetes air pun, kalau Allah menghalangi air itu bisa dimiliki oleh kita, bisa dinikmati oleh kita, maka tidak ada satu makhluk pun di dunia yang berkuasa menyampaikan air pada kita. Itulah hakikat kita hidup. Kita tidak bisa memberi manfaat, kita tidak bisa memberikan bahaya kepada siapapun. Begitupun orang terhadap kita. Masya Allah. Wala radan lima qadaita. Tidak ada yang bisa menolak apapun yang sudah menjadi qada, yang tertulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau lari kemanapun tidak akan kita bisa menghindar. Wala radan lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Masya Allah. Harta kita tidak akan manfaat, kekuasaan yang kita punya tidak akan bermanfaat kalau semuanya tidak seizin, tidak sekuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia hanya bisa berusaha, manusia hanya bisa berdoa, selebihnya adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi, termasuk kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkumpul di majlis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, itu semua atas takdir dan atas taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita patut bersyukur kalau Allah takdirkan kita dalam keadaan baik, apalagi dalam keadaan mulia. Masya Allah, kita syukuri. Tidak semua orang mendapatkan nikmat seperti apa yang kita nikmati saat ini. Tidak semua orang kerasan, tidak semua orang betah tinggal di masjid. Tidak semua orang itu suka mendengarkan ceramah, mendengarkan kalimat-kalimat mau'idhah hasanah. Maka kita bersyukur Allah kasih kesempatan, Allah kasih kesehatan, Allah kasih taufik sehingga Allah bisa menyampaikan kita di masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang panglima kita, pimpinan kita, pemberi syafaat kita nanti insyaallah fi yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan meneladani apa yang beliau lakukan, apa yang beliau ucapkan dan apa yang ditakrirkan oleh beliau kepada para sahabat, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan menjalaninya dengan baik. Dengan itu dan dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW menjadi asbab kita orang-orang atau digolongkan menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita beristighfar, mengingat dosa-dosa kita, kekurangan kita, kealpaan kita, kezaliman kita kepada diri kita sendiri, kepada keluarga, suami kita, istri kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita, kepada siapapun yang kita bermuamalah dengan dia. Mudah-mudahan kekurangan kekhilafan kita kepada Allah terutama diampuni, dan
dihapuskan, digantikan dengan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wabli rizqan halalan wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين.
Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mohon maaf saya sempat absen beberapa minggu karena kegiatannya Masya Allah ya. Minggu-minggu ini banyak sekali kegiatan, terutama hajatan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu juga begitu ya. Sehari undangan 11, Masya Allah. Undangan 8, lumayan. Baik, alhamdulillah malam hari ini kita sempatkan. Tadi pagi saya ada acara sampai zuhur itu, ada wisuda pelepasan anak-anak sekolahan kami, dan dilanjutkan acara di Rengas Dengklok sampai asar. Setelah asar alhamdulillah bisa berangkat bertemu Bapak Ibu sekalian di masjid yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril pernah berkata kepada Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Jadi satu ketika Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan nasihat oleh Jibril. Apa nasihat? Yang pertama, aish ma syi'ta, hiduplah terserah kamu. Wahai Muhammad, terserah kamu mau hidup bagaimana cara. Hidup kamu mau jadi orang baik, terserah. Hidup kamu mau jadi orang buruk, terserah. Hidup kamu mau marah-marah, terserah. Hidup kamu mau mengumpulkan harta, terserah. Hidup kamu mau dari pagi sampai pagi lagi tidur terus, terserah. Hidup kamu mau bermaksiat terus kepada Allah, terserah. Itu kata Jibril alaihissalam, "Ish ma syi'ta." Tapi ingat, fa innaka mayyit. Ingat, kamu mau hidup A, hidup B, hidup C, apapun pekerjaan kamu, apapun perbuatan kamu, ingat, satu ketika pasti kamu akan mati. Kan kita mikir jadinya, suruh hidup terserah kita. Tapi kita diingatkan bahwa satu ketika kita akan meninggalkan kehidupan itu. Orang hidup kan seperti itu, terserah mau hidup seperti apa. Tapi ingat, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Qul, katakan wahai Muhammad, innal mautal ladzi, sesungguhnya maut yang mana tafirru, kalian lari darinya. Tafirruna minhu fa innahu mulaqi. Ingat, kalian mau lari ke mana? Ujung dunia paling sono wetan, ujung dunia paling kulon, ya. Ujung dunia paling lor, paling kidul. Ingat, fa innahu mulaqi. Dia akan nyamperin kamu. Kita mau lari, ibarat kata orang Israel mau masuk ke bunker sedalam-dalamnya, kalau sudah takdirnya mati, mati itu akan nyamperin. Mati itu akan menjemput. Dalam ayat lain disebutkan, wa in kuntum fi burujin musyayyadah. Walaupun kalian itu sembunyi di benteng yang kuat, yang tebal, yang tidak mempan kalau ditembus roket atau ditembus senjata apapun, kalau takdirnya mati, ya mati. Fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaib. Kemudian kalian akan dikembalikan ke alam ghaib.
Sekarang ini kita hidup di alam nyata dunia. Kok kita dikembalikan? Kita sebelum ini berada di alam ghaib. Sebelum Allah tiupkan ruh kita di perut ibu kita dalam umur 4 bulan, itu kita berada di alamnya, alam azali. Di alam di mana kita dijaga oleh Allah dan para malaikat di sana. Baru nanti ketika janin di usia 4 bulan di perut ibu kita, ruh kita yang ada dalam tubuh kita ini ditiupkan. Baru setelah nufikho, ya, ruh di dalam perut ibu kita ditentukan apa yang menjadi takdir kita di situ. Masya Allah. Kemudian nanti kita akan kembali lagi ke alam itu, alam ghaib yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa diraba oleh tangan, akan tetapi bisa dirasakan oleh perasaan kita, oleh jiwa kita. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Ingat, alam ghaib yang nanti kita akan tuju itu ada garis bawahnya asyahadah, persaksian. Segala sesuatu akan disaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullu shaghirin, yang sekecil apapun, au kabirin, atau bahkan yang besar, itu akan terlihat tampak dengan jelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian akan diberitahukan terhadap apapun yang kalian kerjakan selama kalian hidup di dunia ini. Begitu bunyi ayatnya. Maka di sini Jibril menasihati Nabi Muhammad SAW, terserah mau hidup kayak apa, tapi ingat besok mati. Terserah mau berbuat zolim kayak apa, terserah, tapi ingat besok kamu habis waktunya. Ada yang masih kenal uyut kita yang 100 tahun lalu sudah meninggal? Ada yang kenal? Enggak ada yang kenal kan? Terus kita pikir 100 tahun lagi atau 50 tahun lagi lah yang akan datang. 100 tahun lah. 2125. Pertanyaan saya, apakah rumah yang kita beli nyicil 15 tahun, andai pun kita pulang lagi ke dunia, kenal gak kita sama yang tinggal di rumah kita dulu? Belum tentu. Lah, cucu kita, cicit kita, belum tentu kita kenal. Kalau 100 tahun yang akan datang, kita hidup lagi, ya kan? Apakah harta warisan yang kita perebutkan di dunia ini, 100 tahun lagi kita sudah meninggal, kita balik lagi jadi milik kita, atau jadi milik anak kita, atau sudah dijual ke orang lain? Kita tidak tahu. Maka untuk apa? Untuk apa kita berbuat maksiat hanya mempertahankan dunia? Naudzubillah. Karena semua itu kita tinggal. Innamal hayatud dunya illa lahun wa laib. Sesungguhnya kehidupan dunia ini tidak hanya kecuali lahun, sendau-gurau, wa laibun, dan permainan. Bocah kalau main ya udah keluar bentar ya, seneng, balik lagi ke rumah. Begitulah orang hidup. Kita seneng waktu SD kumpul-kumpul sama teman-teman. Entar udah menikah, seneng sama keluarga, sama istri dulu. Habis itu seneng sama anak. Udah tinggal. Entar di liang lahat sendiri-sendiri mempertanggungjawabkan amalnya sendiri-sendiri. Istri nggak ikut, anak nggak ikut, bapak nggak ikut, emak nggak ikut. Jadi semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Lah, Ustaz, kenapa kita punya istri? Jadi ladang pahala buat kita. Lah Ustaz, kenapa kita punya anak? Jadi ladang pahala buat kita. Kenapa kita hidup bertetangga? Jadi ladang pahala yang akan kita bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Itulah Maha Rahman Rahimnya Allah, menciptakan makhluk yang sesama kita, yang menjadi asbab kita mendapatkan pahala. Maka jangan aral hidup berumah tangga, jangan aral hidup sebagai seorang suami, jangan aral hidup sebagai seorang istri, jangan aral hidup sebagai seorang bapak. Capek nyari nafkah, tapi itu menjadi sebab kita nanti mempertanggungjawabkan amal soleh kita, bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan harap kita hidup bertetangga, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit begini, sedikit-sedikit begini. Naudzubillah summa naudzubillah. Buat apa? Wong semuanya itu akan jadi saksi, ya, syahadah. Nanti orang samping kita akan menjadi saksi, dia dulu orang baik, saya ketemu dia. Nanti dia akan menjadi saksi bahwa kita orang, dia pernah menzolimi saya, dia pernah marah-marah kepada saya, dia pernah mengambil hak saya, dia pernah berbuat keji sama saya. Semua akan ditampilkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ish ma syi'ta, hidup terserah kamu, tapi ingat, besok kamu akan meninggalkan kehidupan itu dan akan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia. La haula wala quwata illa billah. Dan sementara kita hidup di dunia. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada salah satu sahabat. Ya gulam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabilin. Hidup di dunia itu seperti orang asing. Orang asing, orang bertamu maksimal 3 hari. Jangan terus berkeinginan untuk menggebu-menggebu menguasai tempat yang kita bertamu. Maksud kita tamu mau memiliki rumah yang kita tamu. Maksud kita orang asing, maksud kita mau bagaimana berusaha untuk meraup semuanya. Naudzubillah summa naudzubillah. Awabiru sabilin, atau orang yang berjalan menyeberangi jalan. Sementara dan harus hati-hati. Fa idza asbahta fala tangtadiril masa wa idza amsaita fala tangtadiris sabah. Kalau kamu berada di waktu pagi, jangan menunggu berbuat baik nanti sore. Kalau kamu berada di waktu sore, jangan menunggu berbuat baik nunggu besok pagi, karena kita tidak tahu kapan kebaikan itu datang kepada kita, kapan kesempatan itu datang kepada kita. Selagi ada, hayu. Belum tentu minggu yang akan datang bapak-bapak ini ngaji di sini. Bisa jadi ada kesibukan, bisa jadi ada kegiatan dan lain sebagainya. Maka selagi ada kesempatan berbuat baik, ambil sebelum kita diambil kesempatannya oleh kemaksiatan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Itu nasihat malaikat Jibril kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahbib man syi'ta. Wahai Muhammad, sayangi, cintai siapapun yang kau kehendaki. Sayangi orang tua kamu, sayangi istri kamu, sayangi suami kamu, sayangi anak-anak kamu, sayangi tetangga kamu, sayangi rekan kolega kamu, sayangi rekan bisnis kamu, sayangi, terserah, sayangi. Tapi ingat, fa innaka, sesungguhnya kamu, mufariqu, kamu akan mufariq, pasti akan berpisah. Ada hubungan pernikahan yang tidak berpisah, pasti berpisah. Kalau tidak cerai, ya mati. Ya kan? Apa ada anak dengan orang tuanya yang tidak berpisah? Pasti berpisah. Berpisah sementara di dunia, dia dibawa suaminya, dia dibawa istrinya, atau dia kerja di tempat yang jauh, berpisah.
dan ada perpisahan yang sifatnya selama-lamanya, yaitu ketika kita sudah meninggal dunia. Cinta kepada rumah boleh, cinta kepada harta boleh, silahkan. Cinta kepada mobil, Masya Allah, dicuci, semprot pakai kit, bannya ada digosok biar kinclong, ya boleh, silahkan. Tapi jangan nemen-nemen teing. Itu istilah katanya begitu, bahasa kita. Karena mufariku, kamu tuh akan berpisah dengan apa yang engkau cintai. Masya Allah, pasti. Ya, kita ditinggal bapak kita ditinggal ibu kita ditinggal saudara kita. Satu ketika kita akan meninggalkan orang-orang yang kita sayang. Ya kan? Iya. Maka tinggalkanlah kebaikan-kebaikan. Maka tinggalkanlah kenangan-kenangan yang baik. Karena apa? Karena manusia itu innamal mar'u haditsun ba'dahu. Manusia itu akan menjadi pembicaraan setelahnya. Liman wa, terhadap siapapun yang kenal dengan dia. Oh, dulu begini, ada orang begini, Masya Allah, soleh. Oh, bapak kita Masya Allah, dulu mah orangnya baik. Mari kita bacakan Fatihah, kita doakan, Masya Allah. Apalagi itu kiai-kiai besar yang punya pondok pesantrennya diwakafkan, punya murid 20.000 bapak-bapak ibu. Sekali muridnya itu sama anak cucunya atau sama generasi penerusnya. Anak-anak sekalian, mari kita doakan yang telah mewakafkan tempat ini, yang dulu telah berjuang dengan harta, pikiran, tenaga, ilmunya. Kita doakan biar dia ampuni dosa-dosanya. Kita kirimkan pahala Al-Fatihah. Sekali Fatihah 20.000 Fatihah. Masya Allah. Pengen gak kita begitu tuh? Apa yang sudah kita tanam? Karena semua akan pisah. Kalau kita menanam keburukan, ya kita dapat keburukan. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa orang yang membuat satu perbuatan baik di dalam Islam. Nih taklim seperti ini kan sunnah. Sunnah itu kegiatan. Satu kegiatan yang menjadi rutinan. Ya. Maka falahu ajru, baginya pahala orang yang man amila biha. Orang yang mengerjakannya, selama itu masih dikerjakan, selama itu masih bermanfaat, pahalanya terus mengalir. Masya Allah. Hah? Apa yang sudah kira-kira, kita harus introspeksi diri kita sendiri. Apa yang sudah kita lakukan yang bisa menjadi satu tabungan khusus, rekening terus mengalir, itu yang namanya apa? Saldo kita bertambah, transferan kita terus ada, walaupun kita sudah berada di alam yang lain. Mereka para kiai, para ustadz, ya mungkin orang yang kaya, ya sudah membangun masjid, membangun pesantren, membangun ini, mewakafkan ini, sedekah jariah ini. Terus kita dapat nggak kira-kira? Itu harus dipikirkan. Karena manusia itu adalah bagaimana dia meninggalkan kebaikan. Dan kebaikan itu terus berlanjut. Karena apa? Yang tidak sifatnya begitu, fa innaka mufarikuhu, kita pasti akan berpisah. Itu sebuah keniscayaan, pasti berlaku. Apa yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan. Apa yang kita cintai akan kita tinggalkan. Maka kita harus bersiap-siap. Orang yang cerdas adalah al-kaisu man dana nafsahu
wa amila lima ba'da mauti. Orang cerdas itu menguasai nafsu. Aduh, duit banyak buat apa ya? Cari mana asrama yatim, cari masjid. Apa namanya, semen satu sak itu paling 50.000 ya. Apa 70.000 lah yang 50 kilo. Kalau kita gajinya 45 juta, hampir 10 juta, cari, Pak, bangun masjid. Nih saya titip semen, beli sendiri. Kalau mau beli sendiri, angkut pakai motor, nih saya titip semen. Atau kasihkan uangnya. Nah itu, semen itu akan menolong kita ketika kita terpeleset dari siratal mustaqim, sirat, jembatan sirat, nanti dia akan menolong kita. Ya Allah, dia dulu mewakafkan satu sak semen yang kebaikannya sampai sekarang itu masjid dipakai buat beribadah, dipakai buat mengaji, dipakai buat kebaikan sosial dan lain sebagainya. Maka angkatlah dia, jangan jatuhkan dia ke neraka, wahai Allah. Nah, kira-kira kita sudah punya belum yang seperti itu? Kalau belum, hayu, jangan sayang. Kemana Gi? Kalau saya mah mau ke yayasan yang baik, baik itu yayasan yatim, baik itu pondok pesantren, duafa atau apa, selama itu digunakan kebaikan, insya Allah nanti ganjaran terus mengalir. Ada pembikinan selokan, ada pembikinan jalan umum, ada pembikinan masjid dan lain sebagainya. Cari, itu yang akan menjadi harta kita yang hakiki. Enggak seberapa nilainya, 10.000 ya, mungkin 100.000 lah besarnya, tapi itu akan bernilai yang dahsyat ketika kita nanti membutuhkannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usikum wa iyaya nafsi. Saya menasihati diri saya sendiri dan kepada sekalian semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Mumpung kita masih ada umur, rezeki kita juga ada, saya percaya bapak-bapak yang tinggal di perumahan ini mampu. Ya, mampu secara finansial insya Allah. Ya. Nah, sebagian dari apa yang kita hasilkan itu silahkan. Kalau ada perbaikan masjid, perbaikan jalan, sumbang semampu kita. Itulah yang akan menjadi bekal kita. Karena yang lain-lain itu fa innaka mufariquhu. Apapun yang kita cintai akan kita tinggalkan. Rumah yang kita bangun, anak istri yang kita sayangi, kita akan berpisah. Tanah yang kita beli, nggak tahu nanti 50 tahun lagi jadi milik siapa, kita nggak tahu. Dan lain sebagainya. Maka kita harus cerdas, ya, cerdas secara ekonomi, ya, agar ekonomi yang kita usahakan ini bisa sifatnya berkesinambungan sampai nanti kita berada di alam akhirat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pentingnya membuat satu sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'mal ma syi'ta, kerjakan apapun yang kamu suka. Lakukan apapun yang kamu suka. Fa innaka majziyun bihi. Dan ingat bahwa sesungguhnya kamu akan diberikan ganjaran terhadap apapun yang engkau lakukan, wahai Muhammad. Li'annal ibadah, karena seorang hamba atau hamba-hamba Allah, ya, majziyuna bi a'malihim, akan diberikan balasan tergantung terhadap amal-amal. In khairan fa khairun. Kalau amalan itu baik, maka baginya kebaikan. Wa in syarran, ketika amalnya itu buruk, fa syarrun, maka baginya keburukan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, simple ini nasihat. Kamu mau berbuat apa terserah. Tapi ingat, nanti kamu mati.
Kamu mau mencintai apapun, siapapun terserah. Tapi ingat, nanti kalau kamu mati, kamu berpisah dengan dia. Mau kerjakan apapun amalan, terserah kamu. Tapi ingat, semua amalan itu ada balasannya. Masya Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kalau kebaikan kita akan mendapatkan kebaikan, kalau keburukan kita juga akan mendapatkan keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah adalah keadilan yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan selanjutnya adalah Nabi Muhammad SAW bersabda, menasihati kita bagaimana cara kita menabung amal-amalan sehingga amalan itu menjadi pelindung kita nanti di yaumil hasyri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, perjalanan hidup kita ini baru mengawali awalan. Perjalanan yang jauh nanti masih akan kita tempuh. Setelah kita meninggal, kita akan hidup di alam barzakh. Setelah nanti kita hidup di alam barzakh, nanti akan terjadi kiamat. Ketika kiamat, semua makhluk yang bernyawa akan meninggal dunia. Setelah itu ditiup sangkakala kedua, semua akan dibangkitkan yaumul ba'tsi. Setelah dibangkitkan, semua akan dikumpulkan di hasyr, mahsyar. Satu lapangan, kalau bahasa kita mah, lapangan padang pasir yang tidak diketahui mana ujungnya. Tidak naik dan tidak turun, rata itu mahsyar. Di situ tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan pesan Nabi Muhammad SAW, tiga hal, salasatun nafarin, tiga golongan manusia, yudhilluhumullahu tahta dhilli arsyihi. Allah akan menaungi di bawah naungan arsy-Nya. Yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ayyaumul qiyamah, pada hari kiamat. Ayyaumal qiyamah. Yang pertama, al-mutawaddi'u fil makari, la haula wala quwata illa billah. Orang yang wudu pada saat yang dibenci. Kapan kira-kira? Malam, dingin. Apalagi yang tinggal di pegunungan, kita aja malam-malam mau bangun mau wudu itu malesnya, masya Allah. Kalau nggak dipaksa, ternyata itu menjadi sebab kita dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti yauma la dhilla illa dhilluh. Ngeri loh Bapak Ibu sekalian. Manusia dikumpulkan di satu tempat. Ada yang mengatakan bahwa matahari itu 7 jengkal atau 7 hasta dari kepala kita. Orang mandi dengan keringatnya sangat panas. Kita aja rasakan kemarin-kemarin itu panas siangnya, masya Allah. Apalagi nanti di yaumul hasyr, masya Allah. Yang tidak ada manusia itu bisa bernaung, nggak ada pohonan, nggak ada payung, nggak ada apapun. Salah satu orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu adalah al-mutawaddi, orang yang berwudu fil makari. Ketika waktu syadidul bard, ketika waktu di mana dingin itu terlalu. Kalau di kita alhamdulillah tidak terlalu dingin. Tapi dinginnya itu dengan malesnya itu, malam hari, waktu mau subuh atau waktu mau sholat tahajud itu masya Allah sedang enak-enaknya tidur, sedang enak-enaknya mengimpi. Kita harus bangun kemudian berwudu, melakukan sholat sunnah. Itu yang akan menjadi sebab kita dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wal masyi ilal masajidi fid dhulmi. Kemudian selanjutnya dilanjutkan wal masyi,
orang yang berjalan ilal masjidi, ke masjid, fidzulmi, dalam keadaan gelap, berarti sebelum subuh. Masya Allah, waktu subuh itu memang was-subhi idza tanaffas, ya kan? Dan demi waktu subuh, ketika waktu subuh itu mulai bernafas. Jadi nafas kehidupan itu ditentukan waktu subuh. Kalau subuh kita bangun, kita seger, ya, kita sholat, ya, sebelum subuh apalagi, ya, sebelum subuh udah sholat tahajud, udah sholat witir, habis itu pergi ke masjid, tahiyatul masjid, menunggu azan, sholat rawatib sebelum sunnah rawatib, sebelum subuh, baru sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikir, berdoa, apalagi ditambah dengan zikir, doa, baca Quran, nunggu isyraq, sholat isyraq. Masya Allah, itu manusia paling beruntung sedunia. Udah baginya, ya kan, sholatul fajri khairun minad dunya wa ma fi, raqatil fajri khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat subuh jamaah, habis itu wirid, zikir, nunggu isyraq. Isyraq jam berapa ini? Enggak ada isyraq ya itu ya, subuh doang ya. Isyraq itu kira jam 6.12 ya. Jam 6 lebih 12 itu isyraq. Salat syuruk itu 15 menit dari salat isyraq itu 15 menit dari syuruk. Jadi kira-kira jam 6 lebih 27. Ya, itu salat sunnah isyraq. Jadi bukan syuruk langsung kita salat, itu malah waktu yang dilarang untuk salat. Nah, tapi sholat isyraq itu kira-kira 15 menit setelah syuruk. Kalau 6.12 berarti tambah 15 berarti 6 lebih 27. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan wirid, dengan zikir. Ibu-ibu di rumah boleh lanjutkan wirid, zikir, sambil nyapu, sambil wirid, sambil zikir. Jangan tidur kalau setelah subuh. Sambil nyapu, sambil nyuci, sambil subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Asal jangan di kamar mandi, ya. Sambil masak sarapan buat anak-anak. Kalau yang hafal Quran, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang enggak hafal ya sallallahu ala Muhammad. Tapi baik, ntar gosong nasi gorengnya ya. Sambil masak, sambil begawe, sambil itu silahkan ibu-ibu yang di rumah. Baru nanti jam 6:30 kira-kira sholat isyraq, maka baginya pahala haji dan umroh. Masya Allah, berat ini, susah. Sholat isyraq itu susah kalau nggak benar-benar. Tapi saya kemarin berkunjung ke Cipete, itu ada masjid. Ya, Cipete Jakarta itu ada kegiatan kita. Jadi di masjid itu sebelum subuh, Masya Allah, kita masuk sebelum subuh itu yang didawamkan oleh Cipete itu terkenal siapa yang tukang urut yang kaya raya, Haji Naim. Ya, Haji Naim. Itu orang kaya raya. Kontrakannya, Masya Allah, rumahnya besar-besar. Semua sebiar itu kontrakan, sekolahan, yayasan punya beliau. Punya pondok pesantren di mana itu, Bogor. Pokoknya orang kaya, lapang bengharna di situ. Itu Haji Naim. Ternyata di masjid yang beliau wakafkan itu ada lagi di Jakarta lain yang masjid lebih besar dari itu yang diwakafkan. Tapi beliau disemayamkan di situ, dikuburkan di situ. Yang menjadi amalan setiap hari ternyata ketika saya ke sana itu yang kemarin kita bahas. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullahaladzim. Itu yang diamalkan sebelum sholat subuh. Allahu Akbar. Beliau itu wakafnya paling banyak. Masjid musola nggak kehitung berapa jumlahnya, saking banyaknya yang beliau wakafkan. Orang kaya yang soleh,
Mudah-mudahan kita, anak keturunan kita bisa menjadi orang yang kaya, yang soleh, yang bisa berwakaf, yang bisa mempunyai amal jariah, sedekah jariah yang banyak, sehingga menjadi asbab kita mendapatkan pahala yang tidak terhingga. Kalau mereka para kiai, para ustadz, orang kaya bisa membangun apapun, mudah-mudahan Allah berikan jalan kepada kita untuk bisa menanamkan sedekah jariah. Tapi harus ingat, kita harus punya azam, dalam kekuatan, niat yang kuat. Saya harus punya tinggalan yang baik sebelum saya pulang kepada Allah, agar menjadi sebab saya mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Itu cita-cita harus seperti itu. Apapun itu, bangun masjid lah, bangun musola lah, bangun jalan lah, bangun jembatan lah, mewakafkan tanah kita, maka harusnya kita seneng. Kalau tanah kita mau dipakai buat jalan, harusnya itu seneng. Kalau orang yang berpikiran ke akhirat, ini mau diambil satu jengkal ya, masya Allah. Kalau orang itu kan dipakai terus, motor, mobil, jalan, mengambil manfaat terus. Ada ibu-ibu yang mau ke rumah sakit, kalau nggak lewat situ, lewat mana? Ya kan? Ada bapak-bapak yang pengen berangkat pengajian, pengen nganterin anaknya, lewat situ setiap hari. Masya Allah. Maka sebenarnya harus beruntung. Kita yang mewakafkan sebagian, kalau punya tanah, diminta untuk dibuat jalan, dibayarin, alhamdulillah. Kalau enggak, silahkan. Pakai aja. Itu kan menjadi asbab kita mendapatkan sedekah jariah, pahalanya nanti ketika kita sudah tidak ada. Maka sangat ironi kalau orang gontok-gontokan, marah-marahan, bunuh-bunuhan, benci-bencian hanya karena hal-hal tersebut. Karena apa? Ya karena itu pemahamannya hanya bersifat duniawi, pemahamannya hanya bersifat materi. Padahal yang namanya materi itu enggak ada batasnya. Nafsu manusia itu mau dikasih kayak apapun enggak akan pernah puas. Potong lidah saya kalau nafsu bisa puas. Coba, dulu kita belum punya motor, pengen punya motor, ya enggak Bapak Ibu? Udah punya motor, pengen lagi punya mobil, ya kan? Rumah tadinya udah cakep dari developer seperti itu, pengen yang lebih cakep lagi, nggak ada puasnya. Nafsu sampai kita mati, nafsu tuh nggak akan pernah puas. Kalau kita nurutin nafsu, kalau kita ngeburu nafsu, duit yang sehari dapat 1 miliar, ada orang yang usaha sehari dapat 1 miliar, kurang. Kalau nurutin nafsu. Tapi tukang becak mengayuh becaknya dapat 100.000 sehari itu, masya Allah, anugerah besar. Kalau dia syukuri, tukang becak dapat 100.000 itu senang banget. Jarang mereka dapat segitu zaman sekarang. Dapat 20.000 gitu, senang banget. Apalagi 100.000. Tapi ada loh orang sehari dapat ratusan juta yang nggak puas, masih korupsi, masih mengambil hak orang lain. Itulah nafsu. Bapak-bapak punya istri 1, dulu mah istrinya paling cakep, paling cantik. Kalau nggak begitu nggak kita nikahin. Coba setelah jadi istri, paling cakep kagak? Jujur. Jujur, ayo. Kalau ada cewek yang semampai, wah cakep amat ya, kok bini saya begitu sekarang? Ya nafsu nggak akan pernah puas. Bahkan ada seorang teman yang bilang kepada saya, laki-laki itu kalau sudah menikah, seandainya di dunia ini tidak ada yang cantik lagi, perempuan habis. Domba perempuan pun jadi cantik. Tuh, nafsu setan yang menghiasi, nggak ada puasnya. La haula wala quwata illa billah. Begitu juga harta. Kalau ibu-ibu mah godaannya harta. Mas tadinya segini, pengen segini. Ngelihat temennya, wah, cakepan lagi, nggak akan ada puasnya sampai kapanpun. Itu nafsu.
Maka orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Nafsunya ini diarahkan, syahwat. Nafsu syahwat itu kan nafsu untuk menginginkan sesuatu, apapun bentuknya itu syahwat namanya. Kalau laki-laki menginginkan perempuan, menginginkan jabatan, pokoknya keinginan itu namanya syahwat. Ibu-ibu juga begitu. Ingin ini, ingin ini, ingin ini, ingin ini, itu namanya syahwat. Ya, sama. Jadi semua orang punya bekal nafsu dalam tubuh kita. Kenapa diciptakan nafsu? Agar kita dapat pahala menundukkan nafsu itu. Kenapa diciptakan setan? Agar kita bisa mengalahkan dia, sehingga kita bisa masuk surga tidak dengan tiket gratis.